Nabi Muhammad menyatakan barang siapa yang sholat subuh berjamaah, maka dia seakan-akan menghidupkan satu malam full. Ya, kalau kita ini pengen menghidupkan satu malam full sulit. Begadang saja ibadah, baca Quran, sholat tahajud, sholat mutlak ratusan rakaat untuk kita pekerja sulit. Tapi di sini diberikan solusi oleh Nabi Muhammad, illam tastati, kalau engkau tidak bisa, fa'alaika bi sholati subh fi jamaah. Kalau kamu tak bisa melakukan itu secara full, maka minimal sholatlah subuh berjamaah. Apalagi berjamaahnya di masjid. Ya, maka seakan-akan kita menghidupkan satu malam full. Orang kalau pengen dapat malam Lailatul Qadar, ya, kalau tak bisa malamnya full ibadah, minimal sholat subuhnya berjamaah. Ya, belum lagi kita sekarang di waktu yang mulia. Jangan sampai kita tahu tuh keutamaan Ramadan saja. Ya, kalau bulan Ramadan itu kan utama di 10 akhir. Ushurul awakhir, 10 akhir. Bulan Sya'ban itu mulia di ushurul awasid, 10 pertengahan. Makanya ada nama istilah nisfu Sya'ban. Tapi kalau di bulan Dzulhijjah yang afdal itu ushrul awail, 10 malam pertama. Fahami dulu nih konteksnya. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an apa? Bismillahirrahmanirrahim, wal fajr wa layalin ashr. Bahkan wattafaqal ulama, mayoritas pendapat ulama menyatakan 10 awal daripada bulan Dzulhijjah lebih afdal, lebih utama dibandingkan 10 akhir daripada bulan Ramadan. Ya, kalau 10 akhir bulan Ramadan ini yang kita kejar puasa, yang kita kejar hanya Lailatul Qadar. Bahkan Lailatul Qadar itu belum tentu. Rambang-rambang, ada yang bilang malam 21, ada yang bilang malam 23, ada yang bilang malam 27. Tapi kalau 10 Dzulhijjah ini jelas. Dari 1 sampai 10, Arafahnya 9 Dzulhijjah, Tarwiyahnya 8 Dzulhijjah, Lebarannya 10 Dzulhijjah, udah jelas, tertata. Gampang itu, pengen gapai. Bahkan di sini ulama menjelaskan, seperti bulan Ramadan ini yang kita dapatkan itu ibadahnya cuma beberapa. Puasa, zakat fitrah, umroh bisa bulan Ramadan, tapi berat. Tapi bisa tak haji di bulan Ramadan? Tak bisa. Tapi kalau Dzulhijjah, semua ibadah yang ada di rukun Islam 5 itu bisa kita lakukan. 2 syahadat bisa kita lakukan Dzulhijjah? Bisa. Sholat wajib apa tidak di bulan Dzulhijjah? Wajib. Zakat di bulan Dzulhijjah ada tak? Ada. Orang yang zakat mal. Zakat kan ada 2, ada zakat fitrah, ada zakat mal. Jangan sampai kita salah paham. Zakat mal itu pengeluarannya bukan di bulan Ramadan, tapi tergantung bulughun nisab sama mudiyal haul. Sampai nisabnya dan juga sudah 1 tahun. Jadi bukan tergantung Ramadannya. Ini kadang orang ribut-ribut pengen zakat mal nunggu Ramadan. Bukan, itu zakat fitrah. Ya. Tapi bagi siapa yang sudah jatuh temponya 1 tahun, simpanan duitnya, contoh tabungan duitnya 150 juta. Kalau dihitung nisab sekarang, emas itu kurang lebih 1,3 juta lebih dikit. Kalau dihitung 82 gram atau 80 gram, kurang lebih 104 juta. Wajib tak zakat fitrah? Wajib. Zakat mal wajib. 2,5 juta sekian. Ya, 2,5 juta berapa ratus ribu gitu, atau berapa puluh ribu. Ya, 150 juta berarti bukan 2,5 juta, naik lagi levelnya. Ya, bisa 3 juta kalau 2,5%-nya tadi. Tapi nunggu setahun. Setahun itu di saat penyimpanan udah sampai nisabnya. Nisab itu apa? Batasan wajibnya kita mengeluarkan
zakat. Kalau tabungannya masih 60-70 belum. Ya, dan juga tadi temponya harus 1 tahun. Selama belum 1 tahun belum, dan 1 tahunnya ini dihitung hijriah bukan masehi. Ya, dihitungnya hijriah bukan masehi. Zakat juga bisa kita lakukan. Puasa Ramadan bagi yang kemarin meninggalkan, qadha sekarang afdal. Nanti kita puasa. Ini kan disunahkan nih puasa Dzulhijjah. Ini hari Senin nih, yang pengen puasa boleh, yang tak puasa juga gak masalah. Kalau pengen nanti puasanya di hari Tarwiyah, sekalian juga lanjutkan dengan hari Arafah, biasakan niatnya itu yang wajib dulu. Contoh ya, saya niat qadha puasa Ramadan karena Allah Ta'ala. Itu di hari Tarwiyah, sunnah Tarwiyah ikut. Kenapa? Karena niat kita yang level tinggi dulu, yang wajibnya dulu. Tapi kalau kita niatnya tarwiyah, wajib tidak ketarik. Tapi kalau kita niatnya yang wajib, itu sunnah ketarik. Ini mazhab Syafi'i. Yang mu'tamad begini. Tapi ada juga pendapat Syafi'i yang menyatakan kalau bisa niatkan semuanya. Niat juga contoh hari Senin ya, Senin Kamis. Niatkan juga sunnah Dzulhijjah. Niatkan juga qadha. Kalau saya pribadi, walaupun kita sadarnya kita tidak ada utang puasa, lebih baik sekalian niat qadha. Kenapa? Terkadang kita tidak tahu. Apalagi yang membatalkan puasa ini banyak orang yang setengah-setengah faham. Ini contoh seperti ini saja. Mandi, yang kita tahu mandi, kemasukan air ke dalam kuping kita, kalau tak sengaja tak batal. Itu yang kita tahu. Tapi di sini ulama-ulama menyatakan tidak batal kalau mandinya itu mandi yang ibadah. Contoh, hari Jumat buat laki-laki yang sholat Jumat, maka disunahkan mandi Jumat. Mandilah kita, pakai shower, pakai kayu. Tidak sengaja air kemasuk ke kuping, batal apa tidak? Tak batal. Kenapa? Karena mandinya tadi ibadah. Siang-siang kepanasan, mandi guyur, 1 guyur, 2 guyur, 10 guyur. Pas guyuran ke-10, masuk air ke kuping. Tak sengaja, batal apa tidak? Batal. Kenapa? Karena tujuan mandinya bukan ibadah, karena kepanasan. Sampai di sini jelas. Ya, jangan sampai kita ibadah ini sesuai liau kita. Dikit-dikit, oh tak sengaja tak apa-apa. Lihat dulu hukumnya. Lihat dulu landasan hukumnya. Ya, tapi kalau kita udah jelas paham begini, kan hati-hati nanti. Makanya di bulan Ramadan mandi itu disunahkan di 2 waktu. Qabla subuh sama qabla isya. Sebelum subuh itu mandi afdalnya, sama sebelum
Arafah, insya Allah Allah panjangkan umurnya sampai tahun depan. Tidak mungkin lah Allah ngapuskan dosa kita sampai tahun depan kalau kita dosa meninggal kan gitu. Habis puasa Arafah, habis lebaran meninggal, ya, jaranglah terjadi seperti itu. Berarti Allah takdirkan kita puasa Arafah secara tidak langsung. Allah masih tahu di kesempatan kamu masih banyak umur tahun depan, jadi orang baik dari sekarang. Itu secara tidak langsung Allah masih tahu seperti itu. Ya. Adapun tentang hari, tentang waktu, jangan ikut-ikutan. Oh, Ustaz, Saudi Arafahnya kemarin, apa pula kita besok? Kan beda matlabnya. Sana terbitnya beda. Sekarang kita jam berapa, sana juga jam berapa beda. Di sana hujan, di sini belum tentu hujan, kan begitu. Belum lagi ada proses metode ru'yatul hilal. Belum lagi kita harus ikutin ulul amr kita, pemerintah kita yang udah berijtihad seperti itu. Tapi Ustaz, saya udah tidak percaya sama pemerintah. Kalau Bang ini mau percaya. Jadi kalau mereka salah, mereka yang nanggung dosa. Kalau kita sok-sokan sok tahu, ya kita dosa sendiri. Ya, jadi kita serahkan tuh dalam bab nanti hari raya, hari Arafahnya, lebarannya, itu udah ditetapkan tanggal, ya kita ikut. Ya. Kalau ada apa-apa, mereka ada kita tidak ada dosa. Yang penting kita nurut tadi, menjalankan esensi agama secara jelas. Ya. Banyak lagi ibadah yang pengen korban, niatkan dari sekarang. Ustaz, saya belum mampu sekarang. Niatkan, ya Allah semoga panjang umur. Ya Allah semoga rezeki lancar. Mana tahu besok lusa ada rezeki, mudah-mudahanlah saya bisa berkorban. Kalau gini tidak jatuh nazar. Beda halnya kalau dia ngomong, kalau rezeki aku lancar, tiba-tiba nih proyek-proyek saya goal, saya pasti nazar. Saya pasti korban. Walaupun tak ada kalimat nazarnya, itu korban. Nah, di sini korbannya bukan sunnah lagi, naik level menjadi korban manzuroh, korban yang dinazarkan. Kalau dah dinazarkan itu hukumnya wajib. Kan ada kalau ya tadi, kalau usaha saya yang tadi tidak gol ataupun proyek tadi gol, tiba-tiba gol pas tanggal 11 Zulhijjah, habis di lebaran, besoknya setelah lebaran lancar, tiba-tiba proyeknya gol, itu wajib tuh, korbannya jadi wajib. Ustaz kan udah habis lebaran, korban itu sampai 13 Zulhijjah, sampai maghrib. Contoh kita nazar tadi, Allah tiba-tiba berikan kita rezeki, ini contoh saja 100 juta di tanggal 13 Zulhijjah, habis asar jam 4, masih ada waktu, telepon orang yang punya hewan ternak jualan, Pak saya pesan kambing yang tak antarkan sekarang, sembelih. Selesai sembelih, tiba-tiba apa? Azan maghrib, udah selesai ini nyembelih, terbenam matahari, azan maghrib, tuh hukumnya sah korbannya. Kan belum dipotong-potong kan? Masalah potong-potong tuh gampang. Intinya sembelihannya tadi. Ya, intinya nah kalau sudah nazar tadi, hukumnya pemilik tidak boleh ngambil jatah sama sekali. Full diberikan kepada orang lain. Jadi tidak ada jatah tuh kalau buat yang nazar. Nazar ini ada dua, ada mu'allaq, ada mubram. Kalau mu'allaq tadi yang kalau proyek saya lancar, kalau bisnis saya begini, ada kalaunya, itu namanya mu'allaq, berkaitan dengan sesuatu. Tapi ada juga yang mubram. Aku nazar tahun ini aku pengen korban, aku harus kurban, tidak pengen aku harus korban, aku korban tahun ini. Tidak ada kalau-kalaunya, itu wajib tuh korban. Tiba-tiba pas 2 hari sebelum lebaran rezekinya tersedak-sedak, mau tak mau utang lah. Karena la yukalifullahu nafsan illa usaha. Ini banyak di dalil ini buat orang suka ngeluh, buat orang yang suka melepaskan agama. Tak bisa ini dalilnya kan Allah kan bilang tak maksud kalau kita nazar tadi salah kita, kenapa nazar kan gitu. Kalau kita nazar mau tak mau, kalau sudah hukumnya wajib, kalau kita tinggalkan jadi apa? Apa itu wajib? Wajib itu kalau kita lakukan dapat pahala. Ma yusabu ala fi'lihi wa yu'aqabu ala tarkihi.
Kita berani macam kita kredit mobil, kita ngutang buat ganti HP. Kan kredit itu kan macam utang juga. Berani gak kita ganti HP ngutang dulu? Berani. Kita pengen beli rumah ngutang dulu? Berani. Kita ngupgrade motor baru ngutang? Berani. Ini korban yang wajib tadi utang, berani gak? Karena udah wajib. Karena sudah wajib. Tapi kalau sunnah, tapi kalau korbannya sunnah, tidak mesti ngutang, tidak mesti ngutang. Tapi korban ini jangan pernah istilah minda. Aku nih kalau ada duit 50 juta ya pengen aku korban tuh. Allah beri 50 juta. Tahun ini Allah beri 50 juta. Tahun ini walaupun dapat 50 juta masih banyak pengeluaran. Kalau 100 juta nih korban aku, tetapi tahun depan Allah beri 100 juta. Alasan lagi, sekarang ini 100 juta udah tak ada apa-apa. Alasan terus. Karena tadi tidak ada kepuasan di dalam dunia. Jadi kita nak korban sama agama ini kurang. Ya, kita korban sama agama ini. Orang-orang sekarang kalau dalam bab agama payah. Dikit-dikit ngitungnya detail. Tapi kalau bab dunia, coba ya, ini simpel ya. Di masjid bikin acara maulid ke, dikir ke, diajak patungan. Semuanya insya Allah dapat makan. Cuman patungan 20.000. Pasti ada yang bilang, apa bah ada patungan 20.000? Kenapa bah mesti bayar? Padahal nanti dapat makan tuh kita semua. Coba kita ke kafe. Yang air kayak 35.000, yang makan 100.000, 200.000, yang bilnya 500.000, berapa? 400.000, murah, tinggal gesi. Kalau bab dunia seperti itu, yang tak berkaitan dengan agama, coba berkaitan dengan agama. Kenapa sensitif? Di situ iblis bisikan kita, agama jangan dijual belikan, agama jangan begini. Padahal itu tidak ada masalah, hati kita yang bermasalah. Nih nanti korban nih, dia korban tapi nyari maaf, nyari ke ujung punggur. Tak percaya sama pengurus masjid, cari ujung punggur, dapat memang korban murah 1,7 juta. Tapi yang bungkus krempeng, yang cuma kulit sama tulang. Rasulullah ajarkan sama kita apa? Azimu dhahayakum. Cari korban itu yang besar, yang lemak, yang dagingnya gumpal. Kan buat tunggangan kita nanti di Shiratal Mustaqim. Cari yang besar selama kita mampu. Jangan pernah dalam bab ibadah ada embel-embel punya prinsip ngomong yang penting kurban. Jangan pernah. Ada lagi istilah yang penting sholat. Jangan pernah nih embel-embel gini, tak baik. Kalau bisa kita cari yang sempurna. Aku kurban, aku tidak mau kaleng-kaleng, aku tidak mau sepele, aku mau cari yang bagus, yang 2,5 juta, yang 3 juta. Ustaz ini ngomong gini, kayaknya Ustaz penjual kambing. Saya tidak jual kambing. Kalau saya jual kambing, saya ngomong gini masih nyambung ke marketingnya. Saya tidak jual kambing, tidak jual sapi. Ya, di sistem seperti ini kalau bisa cari. Rasulullah bilang, "Azimu dhahayakum." Cari yang besar. Kalau kambing yang kita korbankan besar, pasti bagikan, dapat jatahnya, dagingnya bagus ini. Nanti yang terima itu apa? Doakan gitu. Ya Allah, Masya Allah, yang korban nih sapinya besar, dagingnya bagus, semoga Allah lancarkan rezekinya. Coba yang krempeng tadi, pasti bagikan dapat tulang-tulang sama jawaban. Ya Allah, apa yang korban dibagikan gini? Ya, nyari kambing yang begini. Dari yang motong komplain, yang dapat komplain, yang bersihkan komplain, kan tidak cantik ibadah kita. Jadi kalau ibadah tuh usahakan maksimal, walaupun belum maksimal. Kalau tak bisa maksimal, jangan minimal. Kalau belum bisa maksimal nih, jangan minimal. Adapun nanti setelah berkorban, Ustaz kalau non muslim boleh tidak dapat jatah Ustaz? Non muslim tidak boleh mendapatkan jatah kurban, kecuali ada hilahnya, ada jalannya. Contoh, saya panitia kurban, saya sudah bagikan nih daging-daging ke bapak-bapak. Di antara bapak-bapak, nih ada yang Masya Allah silaturahminya bagus. Dia dapat 7 plastik. Masjid sana ngasih dia, masjid situ ngasih dia. Dia punya ada pesantren dekat sini ngasih dia juga, karena namanya baik tadi. Dikasih teman-teman, dapat 7 plastik. Kan udah pindah hak tadi kan. Ini bukan punya
kurang mampu tuh, dia lagi sakit, kasih 2 plastik atau 1 plastik. Nih, saya punya daging, jangan bilang lagi korban, tidak perlu. Nih saya punya daging, alhamdulillah. Nih buat bapak, nih hukumnya sah seperti ini. Kenapa? Bukan langsung dari panitia. Kalau dari panitia tadi dibagikan wajib kepada muslim dulu. Nanti yang sudah dapat kan udah pindahan tuh. Nah, boleh kalau mau ngasih terserah. Pertanyaannya mau apa enggak kan gitu. Jadi pertanyaan mau apa enggak. Kadang orang ini meributkan. Siang non muslim tak dapat, siang non muslim lagi tak mampu. Udah, itu jangan diributkan. Yang jadi pertanyaan, di saat kita sudah mendapatkan jatah, kita mau ngasih ke non muslim. Nah, kalau kita memang pengen berkorban, pengen ikhlas dalam agama, pengen saling berbagi nikmat sama-sama, kita dapat jatah lebih tadi, mau enggak bagi yang lain? Kan begitu. Ya, mau enggak bagi sama yang lain? Adapun yang pemilik tadi yang saya bilang, nazar yang berkorban tadi enggak boleh mendapatkan bagian sama sekali full. Tapi kalau korbannya sunnah tidak dinazarkan, boleh dapat maksimalnya 1/3. Ini saya ingatkan nih, ini maksimal, bukan wajib. Oh, yang berkorban ini dapat paha besar, palanya, ininya, jangan begitu. Afdalnya, nih saya kasih tahu caranya. Kata ulama-ulama bilang, yang berkorban kalau pengen dapat cara afdal begini. Di saat dia menyerahkan daging korban, hewan korban ini, Pak, ini saya korban atas nama saya, contoh fulan bin fulan, diserahkan tadi. Kadang panitia nanya, Bapak mau jatah yang mana? Mau ininya ke semangat. Kalau pengen afdal korbannya, ngomong begini, ini siap tidak siap? Saya samakan sama yang lain. Yang lain dapat sekilo, saya juga dapat sekilo, 7 pol. Tapi kalau pakai embel-embel, oh saya pokok paling banyak, saya 1/3 harus daging semua, jangan begitu. Nanti ibadah kita ke sana nekan orang, ibadah kita ke sana merepotkan orang, ujung-ujungnya yang asalnya dapat jadi tak dapat, ya jadi secukupnya. Kalau memang pengen dapat pasti 1/3 yang begitu, ya potong sendiri. Kan boleh korban, kita di rumah potong sendiri korban boleh. Kalau bisa kita potong. Ya kalau tidak bisa jangan. Bahkan di dalam hadis Tirmizi, Rasulullah perintahkan kepada anaknya Fatimah, wahai Fatimah, nanti kalau hewanmu pengen disembelih, kamu hadir, kamu saksikan tuh hewanmu. Karena di saat disembelih, tetesan darahnya tadi engkau diampunkan Allah. Ada sahabat Nabi namanya Imran bin Husain bertanya kepada Nabi, wahai Nabi, apakah keutamaan ini hanya buat keluargamu? Maka Nabi menjelaskan, tidak, ini buat keluargaku, buat sahabatku, bahkan semuanya pengikutku mendapatkan keutamaan seperti ini. Di semuanya dapat utama yang benar seperti ini. Kalau kita tak bisa nyembelih sendiri, kita tadi titip, kita serahkan kepada pengurus masjid. Di saat hewan kita disembelih, ikut saksikan. Ya, yang berkorban dari sekarang udah 3 Zulhijjah sekarang ya. Kukunya jangan dipotong. Walaupun hukumnya bukan wajib. Nggak potong kuku itu nggak wajib, tapi disunahkan nggak potong kuku. Kukunya, brewoknya, jenggotnya, rambutnya ditahan. Sampai kapan? Sampai setelah hewannya disembelih. Kalau hewannya udah disembelih, baru boleh cukur brewok, cukur jenggot, cukur bulu-bulu yang lain, ataupun potong kukunya. Tapi ingat, ini yang berkurban, yang tak berkorban tadi tidak ada hukum ini. Jadi yang tak berkorban jangan GR, kan gitu. Yang berkorban saja, yang tak berkorban tidak ada di keutamaan seperti ini. Jadi keutamaan ini hanya untuk yang berkorban. Yang tak berkorban tidak ada anjuran seperti ini. Ya, kira-kira jelas seperti ini. Kurban ini hukumnya sunnah. Sunnahnya bagaimana? Sunnah kifayah. Apa itu sunnah kifayah? Ya, kalau satu rumah ada satu melakukan, gugur sunnah yang lain. Saya jelaskan, gugur sunnah yang lain bukan berarti yang lain tidak dianjurkan lagi. Kalau yang lain pengen berkorban
Contoh satu rumah 7 orang, 7-7-nya berkurban. Boleh enggak Ustaz? Itu yang afdal. Tapi kalau tak bisa serumah, jangan lepas satu orang, kan gitu. Kalau fardu kifayah, satu kampung tak melakukan, semuanya dosa. Ada berapa orang yang melakukan, maka gugur kewajiban itu. Ya. Jadi sunnah kifayah hukumnya. Jangan beranggapan seperti ini. Oh, satu kambing niatnya bareng-bareng. Nah begitu. Itu madhab lain. Ustaz, saya lihat YouTube ada Ustaz Fulan bin Fulan ngomong begitu. Itu yang beliau jelaskan madhab lain. Kalau kita pengen mentaklid, taklid itu sementara kita memakai madhab lain, itu ada syaratnya, tidak sembarangan. Bapak-bapak dan ibu-ibu mungkin banyak ya yang haji, yang udah umroh. Kalau madhab Syafi'i, kalau lagi tawaf, labbaik Allahumma labbaik. Madhab Syafi'i membatalkan wudu bersentuhan dengan wanita. Kita laki-laki bersentuhan dengan wanita yang bukan mahram, sekalipun tidak nafsu, walaupun tak sengaja bersentuhan, batal. Tapi di saat kita umroh ataupun haji, kita mentaklid ke madhab Maliki. Kita bersentuhan dengan perempuan selama tak sengaja dan juga tak nafsu, tak batal. Dengan syarat, bukan itu saja, dimulai dari wudunya. Wudunya juga madhab Maliki. Jangan wudunya madhab Syafi'i, giliran batalnya madhab Maliki. Salah. Jadi kalau pengen ikut madhab Maliki, tadi yang membatalkan wudunya, dari wudunya tata cara. Kalau madhab Maliki itu rambut full, kena talak full. Kalau madhab Syafi'i kan ambil air, neteskan gini, sah. Tapi kalau madhab Maliki full, harus kena semua. Ya, jadi kalau pengen mentaklid hukum, ya bukan setengah-setengah. Ya, karena imam madhab itu bertanggung jawab dengan kita. Jangan nanti kita berteriak minta pertanggungjawaban imam madhab, sementara kita main asal pilih, tidak mengikuti prosedur. Ya, jadi sistem hukum seperti itu harus kita jalankan, kita pahami, kita harus tertata ya dalam ibadah. Makanya Al-Imam Ibn Ruslan Asy-Syafi'i beliau mengatakan, wa kullu man bighairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbal. Siapapun di antara kita ya, yang beribadah, banyak sekali beribadah, tapi tanpa dilandasi dengan ilmu, maka sungguh ibadahnya ditolak lebih banyak daripada diterima. Ya, sampai di sini kelar, jelas. Sama juga seperti akikah. Akikah juga sama, hukumnya sunnah muakkadah, sama seperti kurban tadi. Dari anak tersebut lahir 7 hari, 14 hari, sampai 40 hari, sampai setahun, itu sunnah orang tua yang mengakikahkan anaknya. Kalau laki-laki 2 kambing, kalau perempuan 1 kambing. Ustaz, kalau nyicil boleh enggak akikah? Boleh. Ini kadang kebanyakan orang sekarang lepas dari akikah, maksa. Harus 2 kambing, harus pakai dekor, makannya harus 4 jenis, harus 3 jenis, acaranya dari pagi sampai sore. Jangan maksa. Nah, kalau ini maksudnya orang tepat nih. Kalau memang kita pengen usahakan anak kita akikah, nyicil. Kalau memang mampu nyicil, ya nyicil. Ustaz, saya mampu 1 kambing, Ustaz. Saya nyicil dulu 1 kambing, saya titipkan, serahkan ke pesantren atau ke panti asuhan, boleh. Saya serahkan ke pengurus masjid, boleh. Memang mampunya masih 1 kambing. Tapi kalau kita tunda, tak mampu, sampai anak tersebut balik, mampu cari duit sendiri, maka hukum kita sunnah mengakikahkan anak lepas. Bagaimana tadi hukum akikah anak tersebut? Anak tersebut sunnah mengakikahkan buat dirinya sendiri. Di orang tua lepas tadi itu. Ya, jadi disunahkan siapa? Anak tersebut mengakikahkan untuk dirinya sendiri. Ya, ini kurang lebih 10 menit lagi waktu syuruk. Mungkin ada pertanyaan, silakan. Tidak mau panjang lebar, takut ada pertanyaan lebih. Kalau ada yang tanya, saya lebih.
Waalaikumsalam. Terima kasih sedikit Pak Ustaz. Karena menyangkut masalah ibadah haji. Bagaimana Pak dengan proses sekarang yang badal haji itu Pak? Apa memang itu dianjurkan atau gimana? Dan sunnahnya atau gimana? Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Adapun badal haji itu buat dua keadaan. Buat yang telah meninggal, ya, yang udah meninggal bisa dibadalkan haji, ataupun orang yang udah divonis dokter gimana ya, bahasa penyakit yang tak bakal sembuh, maaf ya, stroke, mau dibawa pakai kursi roda pun nggak bisa, udah memang nggak bisa bergerak. Saya dapatkan tahun 2017, saya punya kawan adik kelas saya, umurnya masih 15 tahun, gara-gara apa? Dia punya penyakit hernia. Pas dia pengen main bola, pengen nendang bola, tiba-tiba full badannya tak bisa bergerak. Jadi saat dia terbaring di rumah sakit, semua anggota badannya tak bisa bergerak. Nah, model seperti ini, contoh seperti ini, tak bisa kita, walaupun kita bawa pakai kursi roda, tak bisa, karena full tak bisa bergerak. Kasihan dia nanti ya. Kita ingatkan, saya ingatkan, dalam ibadah haji jangan memaksakan yang sakit, kasihan, kan wukuf sa'i. Nah, kalau model seperti ini sudah tidak mampu, maka di situ ada istilah hukum badal haji. Tapi kalau selama mampu, sehat, tapi buat jalan saja, tidak kuat, mau tidak mau pakai kursi roda, karena dia punya anaknya masya Allah, ataupun dia punya muridnya bakti sama gurunya, tidak apa-apa. Tahu kan cerita Sayyidina Uwais Al-Qarni, bagaimana dia setengah tahun latihan bawa lembu, naik turun gunung. Orang bilang Uwais ini orang gila, kerjaannya setiap pagi bawa lembu naik turun gunung. Rupanya setelah lebaran Idul Fitri, dia gendong emaknya dari kota Yaman, ada yang bilang dari kota Syria, berangkat ke Mekah. Berbulan-bulan gendong emaknya. Emaknya kan tak mampu tadi, sakit, tak mampu jalan banyak, gendong sama dia. Asalkan tadi ada yang benar-benar mampu ngurusnya, tak apa-apa. Yang tadi tak mampu jalan, kalau memang tidak ada, jangan. Ya, kayak tadi saya bilang, kalau yang meninggal dan juga kalau memang udah penyakitnya tidak bisa diatasi, tak apa-apa, ada hukumnya badal haji. Dan badal haji ini tadi yang ngebadalkan juga mampu. Kan badal kan pakai bayar kan. Selama mampu, kalau tak mampu jangan maksakan juga sampai berhutang, ujung-ujungnya riba, jangan. Kalau memang anak tadi mampu, pengen ngebadalkan haji ke orang tuanya, ya minta tolong sama orang dengan bayar, tak apa-apa. Tapi kalau selama belum mampu, tak apa-apa, pelan-pelan sampai mampu baru. Ya, seperti itu ya. Dan bab haji ini man istata'a ilaihi sabila, benar-benar mampu. Beda sholat, yang tak mampu berdiri, duduk. Tak mampu duduk, baring. Sekedarnya bergerak. Tak mampu baring, terlentang. Tak mampu terlentang, ya, isyarat. Kalau tak mampu isyarat, hati. Tak mampu semua disolatkan, kan gitu. Itu sholat. Kalau bab haji itu beda seperti itu. Ya, bukan seperti itu, beda. Ya, konsepnya beda lagi. Ya, jadi bagaimana hukum badal haji tadi? Sah, asalkan syarat-syaratnya dipenuhi. Ya, tapi saya ingatkan, banyak sekarang badal haji palsu. Kalau memang pengen badal haji, minta video rekaman jelas. Ataupun kita kenal orang yang membadalkan tadi, jelas dia faham tentang hukum haji dan dia memang ngurus haji. Kalau yang saya tahu di Pontianak nih, Habib Alfian Ba'bud, dan orang banyak paham lah. Beliau biasa badal haji dan beliau banyak ngurus jamaah-jamaah haji. Ya, jadi saya ingatkan, umroh dan haji, kalau pengen umroh, kalau pengen haji, kita belum pernah haji, belum pernah umroh, lewat orang yang paham benar-benar agama. Kenapa? Kalau kita melalui orang yang tak paham agama, ujung-ujungnya apa? Jamaah tak betul. Kan nanti kan kita jamaah takdim ke takhir ke qasar. Kalau yang tak paham nanti asal-asalan, sholat kita rosak, umroh kita rosak, balik sisi. Ada yang nyampai Jakarta rupanya berpisah.
nanti tak berangkat begini. Makanya cari yang jelas, jangan cari yang murah. Kadang kita gara-gara murah. Saya ngomong gini juga, saya bukan orang travel. Saya juga bukan orang travel. Jadi carinya, kalau bisa cari orang alim yang benar-benar paham, yang benar-benar warok, apik dalam agama, ikut. Ya, seperti itu Pak ya. Kalau pengen batal, cari orang yang benar-benar kena apa. Jangan sampai kita ditipu. Sayang ibadah orang tua kita yang meninggal. Dan penutup, kurban tadi tidak ada anjuran kurban buat orang yang meninggal. Oh, saya pengen korbankan buat bapak saya yang meninggal, tidak ada anjuran. Tidak ada hukum seperti itu. Kecuali orang tua kita yang meninggal, sebelum meninggal wasiat. Nah, kayaknya bapak udah tak panjang umur nih, bapak udah sakit begini, tidak mampu. Ya, kalau kamu ada rezeki nanti itulah ada hak. Ya, niatkan korban buat bapak, itu baru ada hukumnya. Karena orang tuanya tadi wasiat. Selama tidak ada wasiat, tidak ada hukum. Kenapa? Karena dasar hukum daripada korban bagi yang hidup. Ya, jelas ya sampai di sini. Mungkin ada pertanyaan penutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya tanyakan, yang dikatakan mampu dalam bab korban itu yang bagaimana? Misalnya dia punya uang 6 juta, tetapi uang 6 juta itu untuk bayar kredit dan macam-macam uang. Yang kedua, bagaimana kalau nazar itu tidak memenuhi syarat? Misalnya soal gadis, kalau saya lulus ujian, saya akan sholat tahajud setiap malam. Ada kan gadis itu kan ada haidnya, ada apa itu. Oke. Pertama tadi pertanyaan apa Pak? Lupa saya kan lupa tuh. Pertama tadi apa? Yang kedua. Oh, batasan mampu. Oke. Tadi kita bahas hajian ada batasan mampunya juga. Korban juga ada batasan mampu. Mampu di sini ingat, korban ini ibadah sunnah. Selama kita ada pengeluaran wajib, dulukan yang wajib dulu. Jelas ya? Selesai kewajiban-kewajiban kita, bayar kontrak, udah dihitung nih, oh bayar kontrak segini, buat makan sebulan segini, udah kita hitung. Bahkan ada tabungan lebih, di situ kita disunahkan berkorban. Tapi kalau selama kita contoh, oh saya belum bisa berkorban nih, kewajiban 2 juta berkontrakan contoh, buat bayar listrik, bayar ini, bayar itu 2 juta, dihitung-hitung duit cuma 3 juta. Kalau saya pakai 3 juta nih, ganggu nih kewajiban kita, ganggu kewajiban saya, maka belum sunnah seperti itu. Sunnah yang punya rezeki lebih. Jangan pula ada rezeki lebih masih anggap kurang, itu yang salah. Saya ingatkan ya, jangan sampai kalau kita sudah punya rezeki lebih masih anggap kurang, itu yang salah. Jadi selama masih ada yang wajib dulu kita urus. Setelah ada lebihnya, nah di situ timbul hukum sunnah gitu untuk berkorban. Tapi kalau tak ada lebih, jangan dulu, stop dulu. Tapi sebenarnya ini tergantung niat lagi. Kalau kita niat kita memang pengen, ya Allah semoga lah ada rezeki lebih, pengen korban kalau Allah tak izinkan saya, nanti ada ya, karena niat. Tapi kalau memang tak ada niat, mau ada rezeki lebih baru payah. Ya, jadi mau ada rezeki lebih kalau tak niat payah. Yang kedua, hukum nazar tadi. Contoh ya, kata bapak tadi bilang, ada seorang wanita, kalau seandainya saya lulus sarjana cum laude, nilai tertinggi, saya pengen seminggu. Perhatikan, saya pengen seminggu sholat tahajud. Rupanya baru 2 hari haid, datang bulan. Selesaikan dulu datang bulan, nanti dilanjut. Perhatikan, selesaikan dulu datang bulan, nanti dilanjut tuh sholat tahajudnya. Kan pengen seminggu tadi baru 2 hari, nanti lanjutkan 5 harinya. Adapun pas haid kan tidak boleh wanita yang lagi datang bulan untuk sholat tahajud. Jangan karena sholat tahajud masuk masjid saja tidak boleh. Ya, jadi kalau ada halangannya ya diputusin dulu, nanti dilanjutin lagi seperti itu. Jadi kalau kita pengen nazar nih, saya ingatkan, kalau kita pengen nazar yang terbayang, kita bisa melakukannya. Jangan sampai yang saya pengen sholat tahajud setiap malam, kita ini suka begadang. Atau kita nih, maaf ya, tidur suka bablas, bebek jangan. Karena bisa ganggu
ujung-ujungnya kita dosa. Kenapa? Tahajud tadi asalnya sunnah jadi wajib. Hati-hati, jangan sembarang dalam azan. Mungkin ada lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaitan dengan kurban untuk yang sudah meninggal tadi Ustaz. Seandainya orang tua kurban atas nama anaknya yang sudah meninggal, berarti tidak ada nazar dari anak itu, sedangkan orang tuanya mampu. Apakah itu pahalanya gimana? Apakah memang mendapat pahala kurban atau sedekah biasa atau gimana? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Orang tuanya mampu tadi kan? Masya Allah, bagus pertanyaannya. Anaknya udah meninggal, dia pengen korbankan buat anaknya yang meninggal. Di sini hukum jelas, niatkan dulu buat anaknya yang masih hidup. Kan ada masih anaknya yang hidup kan, yang korban. Kita pengen korbankan yang hidup. Seandainya contoh sebelumnya tidak tahu hukum, perhatikan ya, tidak tahu hukum niatkan korban buat yang meninggal. Jadi itu yang dikorbankan dia yang lalu itu jadi hukumnya sedekah. Bukan dapat pahala korban, tapi jatuhnya pahala sedekah. Nah sekarang kita tahu, jangan seperti itu. Kalau pengen sedekah, jangan yang korban. Jangan kira korban kita di sedekah, jangan. Korban yang anak-anak kita hidup. Oh sian anak masih hidup ini kurang mampu, sehat afiat, biar lebih sehat, lebih barokah rezekinya, lebih bermanfaat hidupnya, aku niat korban buat anakku fulan bin fulan, tak apa-apa. Tapi kalau yang meninggal punya rezeki lebih, orang tuh punya duit, contoh, lihat contoh masjid dan mutakin lagi bangun kupah, niatkan nih buat anak saya, kan begitu. Lihat pesantren lagi bangun bangunan, kasih manfaat ya. Jadi cara yang tepatnya seperti itu ya. Jelas ya. Alhamdulillah. Boleh saya tutup ya. Terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Pak Ustadz, terus terang saya sendiri tentang badal haji ini belum paham seluruhnya Pak. Masalahnya gini Pak, di satu sisi ada hadis yang mengatakan haji itu wajib bagi yang hidup. Kemudian di satu sisi orang tuanya ini memang pada saat sebelum meninggal itu tidak mampu, kemudian setelah orang tua meninggal anaknya mampu, kaya gitu Pak, lalu membadalkan orang yang sudah meninggal bapaknya tadi. Ini sebenarnya gimana ya Pak, dengan kaitannya dengan hadis yang mengatakan haji itu wajib bagi yang hidup. Nah, itu gimana kedudukan badal tadi Pak. Yang kedua, ini tentang sekarang ini kan marak dengan umroh. Ini ada orang yang mampu sebenarnya, tapi karena kalau daftar haji harus menunggu sekian lama, daripada saya tidak bisa pergi ke Mekah, saya umroh aja Pak. Ini gimana ini? Mohon penjelasan. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Pertama tentang badal haji ya. Jadi kalau kita memahami hadis Al-Quran, kalau kita belajar namanya ilmu usulul fiqih, ada namanya ta'arud bainal adillah. Ya, bertabrakan di antara dua hadis ataupun dua landasan. Al-Quran bilang gini, hadis bilang gini. Jadi mana yang benar kan gitu. Ya, contoh ya, hadis Rasulullah bilang ad-dhabbu la akuluhu wa la uharrimahu. Biawak itu aku tak makan. Dan juga aku tidak beda tuh. Hati-hati, jangan sampai kita baca hadis, lihat arti, tak tanya guru, langsung praktek. Hati-hati, tertipu. Adapun hukum juga sama. Kadang hadis bilang, hadis di Bukhari bilang gini, hadis Muslim bilang begini. Saya beri pemahaman dulu. Pernah dengar hadis riwayat Muslim, Rasulullah menyatakan ada salah seorang Yahudi bertanya kepada Rasulullah,
ada seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, aina abi?" Wahai Rasulullah, di mana ayahku? Rasulullah bilang apa? Abi wa abuka finnar. Ini biasa salafi ini. Ya. Ayahku dan ayahmu di neraka, kata Rasulullah bilang. Di sini kalau kita belajar ilmu hadis, walaupun hadis ini riwayat Muslim, tapi ya matanya syadz, rambang-rambang. Kenapa? Abi ini kalau kita artikan dalam bahasa Arab luas. Di dalam Al-Quran ada kalimat abi itu bukan bapaknya, bukan ayahnya Nabi Ibrahim, tapi pamannya. Nabi Ibrahim apa Nabi siapa? Lupa saya. Di sini ulama-ulama hadis menyimpulkan Rasulullah bilang bukan ayahku kalimat abi itu, tapi apa? Pamanku. Siapa pamannya Nabi di neraka? Abu Lahab. Pamanku Abu Lahab dan ayahmu di neraka. Jadi kita harus pahami dulu nih. Ada hadis yang begini, ada hadis yang begini. Kenapa juga ulama menyimpulkan itu bukan ayah? Karena Nabi Muhammad hadis menjelaskan apa? Aku ini min asladut tahirah ila arhamiz zakiyah. Aku terlahir dari keturunan orang-orang suci, kata Nabi. Tak mungkin bapaknya Nabi tak suci. Tak mungkin bapaknya Nabi tak beriman, kan gitu. Jadi kita kalau ada satu hadis, kita jangan takut dengan satu hadis, cari hadis yang lain. Mungkin hadis ini mansukh. Mansukh itu keutamaannya terhapus karena ada hadis yang lain, seperti itu. Ya. Adapun hadis tentang badal tadi, ya, memang haji ini, saya jelaskan lagi, haji ini bagi yang mampu dan bagi yang hidup. Perhatikan. Tapi ada pendapat ulama yang menyatakan, dan ulama ini kan kalau sudah menyatakan suatu landasan hukum dari hadis, bukan dari nafsu. Kan ulama juga berijtihad. Makanya yang saya bilang, badal ini sebenarnya bukan hukum landasan. Saya ingatkan, badal ini bukan hukum landas. Jadi kalau anaknya mampu, wajib membadalkan haji orang tua. Tidak. Bicara boleh saja. Apalagi orang tuanya tadi meninggal dalam keadaan tidak mampu, tidak masalah. Tapi ini namanya ihtiyat ulama. Ulama jaga-jaga. Mungkin orang tua kita dulu pernah mampu, tapi nunda-nunda tak mau daftar haji. Makanya di saat dia meninggal dalam keadaan melepaskan haji pernah mampu, maka di situ jatuh hukum anaknya kalau sudah mampu badalkan haji orang tuanya, dan ini kan tidak mahal. Bahkan maaf, tadi kata Bapak bilang kita ini mampu tapi ada antrian haji. Bagaimana hukum haji? Sebenarnya ulama-ulama sekarang, mayoritas ulama menyatakan sekarang, tanya ulama-ulama yang paham fikih, kita sekarang nih haji hampir tak wajib. Kenapa hukum haji sekarang hampir tak wajib? Daftar sekarang 30 tahun lagi angkat. Cuma itu hampir tak wajib. Kenapa? Tidak ada jaminan kita 30 tahun lagi itu 30 tahun belum tentu. Saya punya kawan sebenarnya, dia daftar 2015. Dibilang awal, oh bapak antri 13 tahun, sekarang ditunda 17 tahun. Sebelumnya bilang apa? 12 tahun. Ini sistem ini nih, acakan dulu. Gara-gara sistem tadi kurang baik, ulama-ulama menyatakan kalau memang mampu lebih, ya plus. Kalau memang sekiranya kita masih muda, sehat afiat, daftar boleh. Tapi jangan berharap secara pasti, kan gitu. Sebenarnya haji ini wajib kalau kita mampu beli, ya berangkat, kan gitu. Tapi kalau udah antrian panjang begitu, ini contoh yang umur 50 tahun daftar haji. Nanti kan yang umur 50 tahun nih daftar haji. Sekarang antriannya 30 tahun. Nanti umur berapa dia berangkat? 40. Kuat tak Bapak kira-kira 80 tahun haji? Maaf lah ya, ini kita ngomong-ngomong enaknya. Sakit. Yang umur 30 tahun yang balik haji ngeluh, capeknya macam mana, panasnya macam mana, kan gitu. Ya, jadi kalau contoh ya, kita ngelihat nih bagaimana sistem haji sekarang lama, ribet. Cari yang kita mampu dulu. Oh mampunya apa? Umroh, ya umroh dulu. Kalau memang kita punya rezekinya lebih, Allah berikan barokah, rezeki kita lancar terus, ya haji plus tak apa. Ustaz boleh ke? Nanti ada lagi nih pertanyaan kedua. Boleh ke Ustaz haji plus? Kan itu kan mundurkan jatah orang lain. Ingatkan ya. Dalam
Kita makan tadi dimakruhkan. Kenapa? Karena ada label MUI-nya. Yang haji tadi hukumnya bagaimana? Plus hukumnya boleh. Yang jadi masalah bagaimana hukum ini yang ngurus nih, ngambil jatah orang apa enggak, ngegeser jatah orang apa enggak. Terkadang ini tergeser karena yang dapat jatah ini maaf ya meninggal atau tidak mampu berangkat, ujung-ujungnya dia jual slot dia, jatah dia, yang punya duit lebih dia beli jatah, itu bias angkanya kita. Tapi kadang ada maaf ya, ada politik di situ main geser kita nggak tahu. Tapi kalau saya pribadi, kalau memang pemerintah sudah menetapkan seperti itu, jalankan. Kita kan ikhtiar, masalah ketetapan mereka yang ngurus. Macam kemarin Ramadan ribut begini begitu yang saya jelaskan. Ini kan ranah pemerintah, kita sudah ikhtiar jalankan. Adapun tentang tanggung jawab mereka. Ya, jadi sekarang yang belum mampu haji, ya punya duit, dia mikir lama 30 tahun 35 tahun lagi, ya enggak apa-apa, mau umroh dulu. Tapi kalau sekira contoh umur masih 30 tahun, dia olahraga lah merasa mampu, enggak apa-apa daftar sekarang. Ya. Kan bisa juga kalau kita daftar nanti slotnya buat anak kita, bisa ya seperti itu. Nah, bisa juga enggak apa-apa. Kalau memang niat terbaik daftar sekarang, mungkin buat anaknya, mungkin buat adiknya. Insya Allah niat baik itu tak sia-sia, kembali ke kita. Niat baik itu tak bakal sia-sia, tergantung kita ikhlas apa enggak melakukan kebaikan tersebut. Ya, kira-kira jelas ya. Ini maksudnya Pak Ustaz, yang saya katakan yang umroh tadi. Umroh ini apakah bisa menggugurkan kewajiban untuk naik haji atau enggak gitu? Enggak, beda. Tetap wajibnya harus haji. Kalau yang mampu mungkin nggak masalah Pak, ikut furoda ikut. Enggak, kalau yang tidak mampu enggak wajib. Ya, maksudnya ya katakan tidak mampu juga mampu, katakan mampu ya nggak mampu. Itu mau furoda tidak mampu, tapi mau haji yang reguler mampu sebenarnya. Tapi dikhawatirkan dengan adanya umroh ini seolah-olah sudah gugur gitu kewajiban haji. Itu yang maksud seperti itu Pak. Yang saya bilang tadi Pak, kita jangan ragu dengan kualitas diri kita. Kalau memang tak mampu ya katakan tak mampu. Contoh ya, kita udah capek-capekan, udah sakit-sakitan. Duit kita lebih dibutuhkan buat kesehatan kita. Fahami dulu nih. Duit kita yang kita punya lebih dibutuhkan buat kesehatan kita, bukan buat daftar haji. Nunggu 30 tahun lagi, bukan. Yang wajib itu apa? Bukan daftar haji buat 30 tahun nanti. Yang wajib itu buat pengobatan sehat kita, buat makan kita. Ada pun untuk sekarang yang saya ingatkan, mampu itu cuma dua. Yang masih sehat walafiat, yakin 30 tahun lagi mampu, daftar. Ataupun memang duitnya rezekinya lebih, daftar furoda, ya daftar. Tapi kalau yang tadi Bapak bilang, dibilang mampu, tak ada agak mampu, dibilang tak ada agak mampu, padahal mampu itu sebenarnya kamuflase. Ya, nyatanya kalau udah tak mampu, itu nyata tak mampu. Ya, itu. Tapi di situ syaitan meragukan kita. Ya, min syarril waswasil khannas. Ya, jelas kira-kira ya. Alhamdulillah. Insyaallah barokah, manfaat. Allah maafkan kita, Allah kabulkan hajat kita. Semoga Allah balighna ziarah Makkah wa Madinah. Allah sampaikan kita ziarah ke Makkah Madinah, jumpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ziarah Nabi, jumpa Masjidil Haram. Insyaallah diizinkan oleh Allah dalam ridha Allah. Amin ya rabbal alamin. Saya minta maaf ucapan saya kurang pantas, penyampaian saya yang kurang baik. Ya, kebenaran murni daripada Allah, kesalahan murni dari pribadi saya yang lemah. Hakadha minni wallahu afa minkum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Hakadha minni wallahu afa minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian Bapak-bapak, Ibu-ibu, kami pada hari ini berakhir dengan berakhirnya tausiah dari Pak Ustadz. Terima kasih kepada yang sudah menghadiri live ini. Semoga diberkahi, bermanfaat, barokah hidupnya, dan menjadi ladang amal bagi kita.
Amin amin ya rabbal alamin. Akhiri hidup kita. Billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.